Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak peristiwa yang dialami oleh manusia. Baik peristiwa itu adalah berupa kesenangan, kebahagiaan, maupun sebaliknya peristiwa itu berupa kesedihan, penderitaan. Itulah musibah, hadirin. Musibah sesungguhnya bukanlah sesuatu yang menyusahkan atau berupa penderitaan atau sesuatu yang tidak mengenakan. Tapi musibah itu juga termasuk hal-hal yang menyenangkan, hadirin. Berbagai macam kenikmatan-kenikmatan Allah yang kita terima itu adalah merupakan musibah, sesuatu yang diterima oleh anak Adam. Namun seringkali ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkannya musibah berupa kesusahan, kita lebih mudah untuk menerima. Kita lebih mudah untuk bersabar. Kita bisa sabar. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala berikan musibah kesenangan, banyak di antara kita yang tidak sadar, banyak di antara kita yang enggak tahan diuji dengan kesenangan. Sehingga akhirnya nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan itu tidak bisa kita syukuri. Oleh karena itu maka berkaitan dengan hal-hal yang kita terima, kalau dia berupa kebaikan, berupa kenikmatan, maka syukuri, pergunakan ia dengan sebaik-baiknya. Tapi ketika ia berupa hal-hal yang buruk, yang secara umum kita menyebutnya bencana atau musibah, maka salah satu kuncinya adalah kita mesti sabar. Wabashshirus sabirin, kata Allah, berikan kabar gembira kepada mereka-mereka yang sabar ketika mereka mendapatkan musibah. Seperti apa gambaran orang yang sabar itu, hadirin? Allah katakan, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang ketika dia menerima musibah atau bencana, maka dia mengatakan, inna lillahi, sesungguhnya kami ini berasal dari Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kami nanti pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian hadirin, apa sesungguhnya tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan atau memperlakukan musibah atau bencana tersebut? Apa tujuannya, hadirin? Nah, kalau kita melihat beberapa firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, maka kita akan mengumpulkan di antara tujuan Allah memberlakukan musibah bagi umat manusia itu adalah ada 4. Ada 4 tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan atau memberlakukan musibah. Yang pertama itu adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah bagi hambanya, tujuannya adalah untuk menguji hambanya. Karena memang hidup kita di dunia ini adalah ujian, dan kematian kita juga ujian. Kita semua manusia diuji, khususnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam surah Tabarak ayat 2, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kematian dan kehidupan sebagai ujian. Allah ingin menguji manusia. Allah ingin tahu siapa di antara hambanya yang paling baik amalnya. Allah ingin tahu siapa di antara kita yang amalnya terbaik. Orang-orang beriman Allah uji, para rasul
para salihin, para sholihin, orang-orang yang baik Allah uji. Allah uji iman mereka. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 2. Apa kata Allah? Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amana wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwasanya mereka akan dibiarkan oleh Allah ketika mereka mengatakan kami beriman kepada Allah, padahal mereka belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hadirin, tujuan Allah menurunkan musibah itu adalah bagi mereka-mereka yang beriman kepada Allah, maka tujuannya adalah untuk menguji keimanannya, seberapa besar imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ketika Nabi Allah Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya diuji ketaatannya dengan diperintahkan menyembelih anaknya. Begitu pula misalnya para rasul yang lain yang masuk kategori rasul ulul azmi, maka mereka pun juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menurunkan musibah sebagai ujian bagi mereka-mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin tahu seberapa besar imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua hadirin, Allah menurunkan musibah itu adalah sebagai hukuman bagi mereka-mereka yang sudah melampaui batas, terutama bagi mereka-mereka yang mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala, mengingkari para rasulnya. Allah berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 96. Kata Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika seandainya penduduk kampung, penduduk desa, penduduk sebuah kota itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, kami akan bukakan pintu keberkahan dari langit dan juga dari bumi. Akan tetapi mereka mendustakan kami, mendustakan para rasul kami, mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka dengan sebab apa yang telah mereka perbuat. Jadi yang kedua hadirin, tujuan Allah turunkan musibah itu adalah dia menjadi hukuman. Jadi siksaan Allah itu tidak hanya nanti di akhirat, tapi juga ketika di dunia pun juga Allah bisa jadi menurunkan musibah dalam bentuk hukuman, ya, terutama bagi mereka-mereka yang melampaui batas. Dan ini berlaku bagi mereka-mereka yang mengingkari Allah dan juga ajaran-ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian yang ketiga hadirin, tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah itu adalah untuk teguran. Allah sayang sama hambanya. Ketika di antara mereka berbuat maksiat, dengan sebab mereka berbuat maksiat, berbuat keburukan, berbuat kejahatan, Allah kemudian tegur mereka dengan menurunkan bencana, dengan menurunkan musibah. Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 41. Kata Allah, "Zaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Kata Allah Subhanahu wa taala, telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan karena perbuatan jahat manusia. Kemudian Allah turunkan musibah bencana agar mereka merasakan, kata Allah, bencana yang Allah turunkan, dan itu Allah turunkan musibah itu agar mereka itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika manusia itu ditegur oleh Allah melalui bencana dan musibah, lalu kemudian mereka tafakur, mereka merenung, lalu kemudian mereka akhirnya menyadari mereka berbuat salah, lalu mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun bencana hadirin yang menimpa kita, bisa jadi terjadi pada diri kita. Karena musibah itu tidak hanya bencana alam.
ketika seseorang itu dilanda kelaparan, ketika seseorang itu dilanda ketakutan, ketika seseorang itu misalnya dia mungkin di PHK dari tempat kerjanya, atau dia susah untuk mencari rizki, mencari karunia Allah, atau mungkin seseorang itu dia menderita sakit dan sebagainya, bisa jadi itu bentuk teguran dari Allah Subhanahu wa taala agar kita sadar akan perbuatan buruk kita dan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang terakhir hadirin, Allah Subhanahu wa taala menurunkan bencana, memberlakukan bencana kepada kita umat manusia ini. Allah ingin memberikan rahmat, Allah ingin memberikan ampunan dan kasih sayang kepada mereka-mereka yang Allah berikan musibah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 157, ulaika alaihim salawatun min rabbihim rahmah wa ulaika humul muhtadun. Kata Allah, ketika Allah turunkan bencana musibah bagi manusia, itu tujuannya adalah agar mereka, kata Allah, yang mendapatkan musibah itu dan mereka bersabar akan musibah itu, maka bagi mereka ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga mereka mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya mereka adalah termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang keempat ini hadirin, Allah turunkan bencana, Allah turunkan musibah untuk manusia, tujuannya adalah Allah ingin memberikan ampunan. Bisa jadi ada di antara manusia itu yang dalam hidupnya dia melakukan maksiat, berbuat dosa, cara Allah untuk menggugurkan dosanya, menghapus dosanya adalah dengan memberikan musibah. Bisa jadi berupa sakit, atau mungkin terjatuh, atau mungkin sesuatu yang membuat dia menderita, maka itu adalah sebagai bentuk ampunan Allah kepada hambanya. Dan kemudian setelah hambanya sabar akan musibah itu, lalu Allah juga akan turunkan kasih sayangnya, turunkan rahmatnya, berkahnya untuk mereka, dan Allah memberikan petunjuk kepada mereka untuk mereka menjadi orang-orang yang senantiasa konsisten terhadap kebaikan. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, ya, itulah diantara tujuan Allah menurunkan musibah atau bencana. Dan bencana atau musibah itu adalah sesuatu yang memang berlaku bagi kita semua. Ya, tinggal bagaimana kita memperhatikan apakah musibah itu terjadi pada diri kita itu adalah merupakan ujian buat kita, atau dia teguran buat kita, atau dia adalah hukuman, na'udzubillah, kalau dia adalah hukuman kita berlindung kepada Allah dari hal yang demikian, atau sebab Allah ingin turunkan rahmat, turunkan ampunan buat kita.